Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati, netizen, subscriber dari channel Paduan Gaul dan juga pemuda Gaul Nusantara dimanapun Anda berada, baik di Nusantara maupun di luar negeri. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga semoga saja mendapat dampak positif dan hikmah-hikmah yang positif. Dan semoga saja setelah itu pun Anda dimudahkan untuk melaksanakan daripada ibadahnya dengan cara-cara yang benar dan sesuai. Dan terima kasih selalu kami sampaikan kepada seluruh pemirsa semuanya yang sampai detik ini masih mendukung, mensupport di channel Paduan Gaul dan juga channel Pemuda Gaul Nusantara. Semoga hal itu nantinya akan dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan kembali baik kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan alhamdulillah pemirsa, di kesempatan kali ini pun alhamdulillah kami masih berada di wilayah tempat jamaah dzikir di Majelis Al-Husni Kudus cabang Tegowanu Grobogan, di mana tak jauh dari tempat ini itu ada sebuah legenda yang sangat kuat diyakini daripada masyarakat sekitar, di mana dari legenda tersebut yaitu legenda seorang yang konon katanya dahulu kala adalah seorang sosok manusia yang dimana beliau seorang yang pernah belajar ilmu hitam dan setelah itu beliau meninggal berubah menjadi siluman. Dari legenda ini, dari sosok beliau manusia ini dikenal dengan sebutan Mbah Sawan, di mana Mbah Sawan ini sering sekali mengganggu manusia yang beraktivitas di area persawahan yang tidak jauh dari tempat yang pernah dahulu kala ditempati dari Mbah Sawan ini. Dan wujud gangguan daripada Mbah Sawan kepada dunia nyata manusia itu pun banyak. Ada yang sampai gila, benar ya Pak? Ada yang sampai meninggal seketika gangguannya. Bahkan mungkin ada yang gagal panen. Ya, kadang dia lihat di situ nggak ada pesawat, ada burung, mungkin tertak dia udah pulang sampai mati sangkar jadinya Ada juga yang wujudnya di mana ada burung yang di sawah diambil, lalu dibawa pulang ternyata sampai rumah berubah menjadi ular. Dan juga ada sampai yang bervariatif gangguan-gangguan itu, di mana hal itu sudah menjadi keyakinan masyarakat sekitar tentang daripada legenda atau legenda dari Mbah Sawan ini. Dan daripada kejadian-kejadian yang sudah terjadi, di mana hal ini sedikit demi sedikit mengikis daripada keyakinan manusia, di mana dari kejadian ini pula banyak manusia yang mungkin banyak mengalami ketakutan hingga akhirnya pun memberikan dari sebuah sesembahan-sesembahan kepada Mbah Sawan. Dan hal ini sendiri pun salah satu wujud tanda nyata di mana iblis, jin atau siluman ataupun makhluk gaib fasik itu selalu mengganggu dan menggoda dan bahkan menyesatkan manusia, di mana semestinya kita sebagai manusia pun menyikapi adanya perihal seperti ini di fase akhir zaman ini pun harusnya bagaimana, apakah perlu ataupun justru tidak. Dan lebih-lebih semoga saja dari kejadian ini pun kita bisa mengambil itibar, baik itibar kepada diri kita masing-masing maupun itibar secara umum, bahwasanya ketika ranah daripada sesuatu itu tidak terlihat, maka kita pun harus bersikap bagaimana tidak mudah menyikapinya dengan hanya sebuah ketakutan dan juga mengagung-agungkan dengan cara-cara yang tertentu. Semoga hal ini pun bisa kembali baik dan lebih-lebih akan membawa dampak baik kepada wilayah sekitar Tegowanu dan sekitarnya ini. Dan semoga saja harapan kami hal-hal yang selama ini mohon maaf mengganggu
dan bahkan menyeleweng itu pun perlahan-lahan akan kembali kepada jalurnya yang sesuai. Itu saja harapan kami. Dan lebih-lebih nanti pun ibadah-ibadah dari kita akan dimudahkan semuanya, dan kita pun akan selamat karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di fase ini. Tatkala ada sebuah mungkin tipu daya di keadaan ini. Dan alhamdulillah saya di kesempatan ini masih ditemani mediator teman saya, yaitu Mas Bayu. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam. Bagaimana, masih mengantuk? Alhamdulillah tidak. Tidak. Sudah Benar. tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin semua efek pada semua menguap. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Keluar, menguap, semakin menguap. Allah. Terus warna otomatis hancur penyusup penipunya yang akan menipu hancur. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin cahaya nirwana, makhluk gaib yang selama ini mengganggu manusia, yang sudah mengganggu manusia secara nyata, baik itu gangguan membuat gila, membuat gangguan apapun kepada manusia yang berada di tempat yang tidak jauh dari tempat ini, di mana sosok tersebut, sosok yang dikenal sebagai sosok Mbah Sawan, dari makhluk gaib yang dikenal sebagai sosok Mbah Sawan yang selama ini juga dipuja-puja manusia. Saya mohon yang asli, penyusup atau penipu atau yang mengaku-ngaku hancur, jadi yang asli, tarik tangan saya. Masuk full. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Terkunci, ekornya terikat. Sallallahu ala Muhammad. Kembali. Jika tidak, ekornya terpotong. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kembali. Dibakar. Allah. Sallallahu ala Muhammad. Terbakar. Semakin terbakar. Kembali. Sallallahu alaihi Muhammad. Dihadang, dibendengi, dipagari, tidak bisa menembus pagar yang di dalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali. Aku lah ganggu kowe. Ya, Anda tidak mengganggu saya. Kamu siapa? Katakan dengan jujur. Ono perlu apa? Saya hanya ingin tahu dengan sosok yang dikenal sebagai manusia, sebagai sosok Mbah Sawan, di mana konon katanya, legendanya Mbah Sawan inilah yang mengganggu banyak manusia di persawahan area wilayah sini. Kamu siapa? Kalau kamu berdusta, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Saya wis sebut kuwi aku. Kamu sosoknya? Ya. Kamu mbah perempuan apa laki-laki? Aku wedok. Kok suaramu lantang?
Aku Jangan pancen ora seneng. mundur-mundur. Jangan mundur-mundur. Mundur tambah terbakar. Terbakar. Sallallahu alaihi Muhammad. Maju. Ini tidak dipotong-potong. Dan kan saya Jangan nih. seenaknya kamu. Kuasai full. Pedang tangan saya ini lihat. Memanjang. Memotong, membelah tubuhmu jika kamu berdusta atau pura-pura. Sallallahu alaihi Muhammad. Aja. Ya udah, saya baik-baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembalikan. Kamu susah basawan. Benar. Kamu bukan jin pohon pisang. Jin pohon mangga bukan. Dudu. Aku Ora kaya ngono kuwi. terus mendekat. Mendekat. Saya tidak mau berada di sini. Balikan saya Mana? ke tempatku. Di mana tempatmu? Sebelah sana. Sebelah sana mana? Di lapangan sana. Kembalikan saya. Nanti kalau kamu kembali. Kamu sosok jin atau siluman? Siluman. Siluman? Bener siluman. Siluman apa wujudmu? Separuh. Saya itu ular. Atasnya mempunyai tangan. Manusia. Ya, kepala saya ular. Cium gelangnya, gelang. Gelang. Untuk apa saya dipanggil seperti ini? Untuk dimintai keterangan. Tidak usah. Saya tidak perlu berbicara dengan manusia. Kamu selama ini yang sering mengganggu manusia. Banyak gangguanmu yang sudah kamu kerjakan di tempat tersebut. Gak banyak kamu ngancam manusia juga. Memangnya kenapa? Apa urusannya dengan kalian-kalian di sini? Saya pun tidak akan mengganggu kalian. Apalagi kalian sudah merusak apa yang sudah saya bangun. Di mana kami merusak? Kalian memerintahkan golongan cahaya untuk merusak semua kerajaan saya. Di lapangan tadi? Ya. Atau mungkin di jalan-jalan atau di mana? Dengan cara apa kami? Oh, kami manusia biasa-biasa saja. Semakin kamu Tujuanmu apa? Saya ingin mengetahui tujuan kalian apa di sini. Tujuan saya baik-baik untuk tahu perihal apa yang selama ini kamu kerjakan. Saya akan menjawabnya. Yang saya kerjakan hanya mencari makanan. Gak usah mundur, tambah terbakar api ekormu. Sallallahu alaihi wasallam. Beli. Kamu hanya mencari makanan. Anda atau jenengan dulu itu manusia. Saya tidak terima jika saya saja yang bisa saya hanya mengajak. Saya hanya mengajak. Mengajak apa? Mengajak setiap manusia itu
berubah selalu. Apa itu ilmu sihir? Wih, jenengan dulu itu ahli sihir. Ya, Anda belajar ilmu sihir dulu kala? ya, Berarti ada dulu sakti kalau begitu ya? Bisa menyihir, misalnya batu jadi uang bisa. Saya perlu banyak masukan kalau ingin seperti itu. Terus saat jenengan hidup dahulu kala, sudah punya ilmu sihir dahulu kala? Digunakan untuk apa ilmu sihir itu? Padahal dia itu manusia loh. Tidak perlu tahu. Saya ingin tahu kok. Saya bicara ini sudah cukup. Sudah saya kembalikan saja. Kenapa? Melawan. Saya tidak punya keilmuan di sini. Kembalikan sementara ilmu yang kamu punya. Allah. Dia melawan. Saya akan keluar saja. Tidak bisa keluar. Sallallahu alaihi Muhammad, semakin dalam. Aku tidak bisa keluar. Semakin keluar, semakin tidak bisa. Sementara kuasa itu Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu penguasanya jin fasik area sini. Iya apa tidak? Memangnya kenapa? Karena kenyataannya setelah Anda mengganggu manusia, entah membuat manusia itu gila, membuat manusia itu meninggal seketika di tempat, atau membuat gangguan-gangguan yang lain, manusia itu ketakutan. Bahkan Itu sudah ada perjanjiannya dia sendiri yang dia lakukan. perjanjian apa? Secara tidak sadar dia sudah memberi kami makan. Memberikan sesaji seperti itu makanan bagi kamu. Seperti bunga-bunga kantil itu, kami sangat menyukainya. Anda itu bisa mengganggu setiap manusia, semuanya yang datang ke area persawahan atau dekat tempat tinggalmu sana, atau kamu mengganggunya manusia-manusia tertentu saja yang mungkin banyak Manusia sendiri yang mengganggu saya. Loh, karena itu tempat-tempat saya. Loh, kan kalau kayak lapangan atau lahan besar itu kan milik manusia secara nyata, hak manusia yang harus dikelola manusia toh. Haknya manusia. Manusia itu tidak sadar bahwasanya di situ ada kami. Memangnya kami tidak boleh menempatkannya. Boleh, tapi ada mengganggu kok. Saya yang melakukan tugas kami. Apa yang semestinya yang sudah diberikan oleh para iblis. Terutama keilmuan juga. Lalu di situ banyak budak-budak roh manusia yang sedang berbudak. Manusia yang kayak apa saja yang berbudak? Manusia sudah gila itu juga sudah kami tawan. Apalagi yang sudah mati. Dia pun masih ada yang digenggaman oleh para iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu semenjak daripada tempat itu diberikan sesuguhan sesaji makanan lah kamu menyebutnya,
Kerajaanmu semakin kuat kalau begitu. Benar. Tentu saja sangat kuat. Tidak ada apa itu namanya kebaikan sama sekali terhadap sesama. Dia melupakan semuanya. Dia hanya selalu menginginkan apa itu. Semua yang diinginkan nafsu-nafsunya sendiri, kami bisa baca dari pikirannya sendiri. Hal ini sudah lama ya Pak terjadi di wilayah area sini? Sudah sangat lama. Lalu kamu juga sempat mengganggu? Bukan hanya dengan Mbah tadi, tapi semuanya sudah kami tawan semuanya. Sampai detik ini masih kamu mengganggu manusia? Atau mungkin dulu Anda itu sosok kaya raya sampai mengambil jalur kekayaan cepat atau dalam tanda kutip PSG? Harta saya sangat banyak memang. Semua saya punya. Terutama perempuan-perempuan. Apalagi keilmuan-keilmuan kekebalan itu. Beserta bisa melakukan apapun yang saya lakukan. Perempuan Terutama bisa mendekatkan jodoh. Perempuan banyak, budak perempuannya buat apa? Buat dijual atau apa? Terus perempuan juga butuh kekebalan juga buat apa, Mbah? Dulu kala. Itu sudah ada tadi nenek moyang kami. Siapa nenek moyangmu? Siapa nenek moyangmu? Saya tidak mau menjelaskan itu. Jelaskan. Apa pentingnya kamu? Sudah berapa banyak yang menjadi korbanmu di wilayah area sini? Sudah puluh-puluhan. Bahkan kejadian mungkin kecelakaan akibat kelalaian manusia itu juga dari peranan golongan kamu juga yang bekerja diantaranya. Manusia itu sudah pintar. Apa yang dilakukan itu sudah pintar. Kami pun juga selalu merencanakan apa yang kami lakukan. Yang dia tidak sadari. Apalagi semua bersinambungan orang-orang dukun itu. Ya seperti saya. Area sini juga banyak dukun-dukun juga. Bukankah banyak yang, mohon maaf, area sini wilayah putih-putih, orang-orang putih. Kamu mengatakan dukun. Kami selalu membisiki apa itu saling menghargai. Terus? Menghargai siapa yang ada di sana. Akhirnya terjadilah penyesatan. Dia membawakan makanan-makanan untuk kamu gitu. Dia sudah mempercayai itu. Kami semakin banyak panen. Terutama roh sukmanya. Ya udah, kamu udah sampai sini. Kamu budaknya Roro Kidul, Nyi Blorong atau siapa? Kenapa saya bergetar gini mendengar dia? Bahkan saya bisa melawannya. Sudah. Diselimuti apa dia? Siapa saya? Saya nggak pakai selimut apa-apa gini nggak.
jangan-jangan kalian ini jika itu benar, tunjukkan kami. Kami juga nggak bisa apa-apa. Jika tidak bisa apa, keluarkan saja saya. Untuk apa kalian di sini? Roh ya sudah kamu tawan dari pasukanmu yang memperbudak roh manusia tidak bersalah. Saya mohon dengan izin beliau, guru saya teman terbebas. Pedang ini membebaskan semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan semuanya. Roh manusia tidak bersalah. Terus keluar. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa Anda pernah membantu manusia yang masih hidup sampai sekarang? Rusukmu ini tidak bisa karena ditangkap oleh para iblis. Bisa menawan pun langsung hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum. Hancurkan. Sallallahu alaihi. Kenapa ya saya disalahkan? Tidak menyalahkan. Kamu yang menguasai tempat itu yang menyalahkan. Anda udah lama jadi budak iblis. Sudah lama. Sudah beratus-ratus tahun ya dulu. Sudah, sekarang Anda mau baik-baik. Anda dulu manusia, mau bertobat apa tidak? Atau mau kekal selamanya? Sangat berat. Saya tidak diperbolehkan. Kamu sebenarnya udah PSG. Iya. Kamu budaknya siapa? Budaknya iblis. Iblis mana? Roro Kidul, Blorong atau yang mana? Jujur. Sudah banyak manusia ya saya. Assalamualaikum. Bantu bentengi tubuh, pagari tubuh teman-teman saya dan keluarga masing-masing dari tim saya, dimanapun posisinya. Jika iblis pesugihan manapun mengganggu, dengan izin dan perintah langsung diperintah untuk mengambil jatah-jatahnya kepada setiap orang-orang yang dibantu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa saya bisa tertolong? Nah, soal tertolong atau tidak itu kan ya bukan urusan saya. Karena yang memiliki kuasa itu Allah. Saya pun tidak punya kuasa apa-apa.
Tolong saya. Tolong. Kamu udah pesugihan? Ya. Saya pernah laku di sana. Di mana? Seperti itu. Segoro Kidul. Segoro Kidul. Iya. Ya, wallahu a'lam kalau soal itu sendiri. Berarti Anda tinggal menerima apa yang sekarang Anda tanam. Setelah ini saya sudah dijemput para iblis, sudah mengatakan semuanya. Ya, iblis jangan menjemputmu pun tidak bisa menyebut siapapun orang yang tidak memiliki hubungan langsung dan tidak langsung dengan kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Hanya menjemput sesama yang sudah sejalur menjadi hak budakmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang tidak bersalah semua terbebas jeratan-jeratannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Rajamu geser dari tempat ini. Ditempatkan di mana? Sekarang panggil anak buahmu semua. Perintah dari sang penguasa. Ini lihat telapak tangan saya. Ya, saya akan mengambilnya. Semuanya ke sini. Orang-orang yang selama ini kamu kabulkan, yang kamu buat nyaman ketika sudah memberikan sajen-sajen, yang memang menjadi hakmu, silahkan kamu ambil. Ya tidak bisa diambil. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Semuanya. Atau Anda punya balas dendam kepada manusia yang masih hidup sekarang? Masih ada. Dengan sosok yang bagaimana? Kami dulu bertarung dengannya. Masih hidup biasanya sekarang atau anak turunnya saja yang hidup? Anak turunnya yang sudah hidup. Ya masih hidup. Leluhurnya sudah mati seumuran. Ya. Ya udah, kalau memang itu hakmu ya udah. Kalau tidak ya otomatis ya bisa. Ya, saya akan mengambil saya. Dengan izin beliau guru saya, otomatis langsung diperintah dan perintah ini masuk. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Lapis. Saya akan melakukannya. Tapi pasukan saya masih kurang banyak. Ambil pasukanmu semua itu. Yang sering membuat celaka, yang sering membuat gangguan, yang menipu daya manusia-manusia yang tidak bersalah. Kita bergabung ke sini. Yang mengganggu tempat ini juga saat digunakan untuk jamaah dzikir. Saya mohon kembalikan semuanya ke asalnya yang maupun otomatis hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah.
Kamu juga sering ganggu tempat ini. Guna untuk berzikir ini. Ya, saya sering. Tapi ada banyak lagi. Bukan hanya saya. Dari mana saja? Iblis-iblis sekitarnya yang tidak suka tempat ini. Sekarang iblis itu Yang menjadi budakmu. mengganggunya. Kamu hanya akan diperbudak daripada Tuhanmu yang kamu sembah selama ini, selama kamu hidup. Terus yang lain itu bisa kamu lumpuhkan kalau iblis itu tingkatannya rendah. Cepat keluarkan saya. Kemana? Saya akan keliling lagi. Malang Buana saja. Kerajaanmu di situ dihancurkan. Aktif. Powernya berlipat-lipat menghancurkan kerajaan siluman iblis yang selama ini mengganggu secara nyata kepada manusia yang ada di sekitar sini. Yang tidak terima pun langsung hancur sehancur-hancurnya menjadi debu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sudah. Kamu berarti tinggal ditunggu dari iblis yang memiliki kuasamu ya. Tidak bisa mundur. Semakin mundur semakin terbakar. Allah. Saya menyesali perbuatan saya. Ya menyesal di kemudian hari ya tak ada gunanya kamu ya menanam itu sendiri. Kamu mengamalkan ilmu hitam sendiri, ilmu sihir sendiri, sampai Anda menjalur kepada jalur kekayaan instan sendiri, kan begitu. Dan ingat, dengan perintah ini Anda tidak bisa mengganggu orang ada di sini siapapun. Tim kami di rumah masing-masing dan luar kami tidak bisa mengganggu. Dan ini masuk di ujung jurus. Benar apa yang kamu ucapkan itu. Gimana? Iblis-iblis itu sudah kuat. Jaga kalian. Yang akan menyerah Jangan pun seperti saya. hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Dirantai semua gaib mediator ini dan semua jatuh terantai pun ikut terantai. Rasulullah yang tidak bersalah kembali. Rantai Sallallahu alaihi Muhammad kembalikan ke asal muasalnya. Jadi bisa kembali ke tempat ini dan tidak bisa mengganggu siapapun dan kami dan Sallallahu alaihi Muhammad. Dan efek dalam sini tidak terhenti oleh menguap semua efeknya. Menguap. Semakin menguap. Besar Mas Bay.
Sehat Mas? Alhamdulillah. Tenang. Efek-efeknya hilang. Hilang terus. Hilang. Hilangkan semua efek-efek. Efeknya hilang. Diluapkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya di kesempatan konten kali ini, di mana di wilayah ini ada gaib yang memang sudah melegenda dan menguasai tempat wilayah area Tegawanu, tepatnya di area sini, di mana sebagai manusia semoga saja kita pun masih dibekali iman Islam yang benar-benar kuat, sehingga tidak mudah tertipu, tidak mudah ketakutan dengan hal-hal yang tidak semestinya. Karena semestinya kita manusia pun hanya perlu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita pun semoga saja tidak mudah tergelincir dengan hal-hal yang sifatnya seolah-olah menghormati namun ranah itu menyesatkan. Karena ranah-ranah seperti ini pun ranah yang rawan, lebih-lebih kita pun akan dimudahkan untuk mendapatkan sebuah kefahaman hingga tidak mudah tertipu daya. Itu saja dari kami. Dari kesempatan konten kali ini pun semoga saja wilayah-wilayah yang memang masih sangat diyakini daripada kekuatan energi negatifnya pun semoga saja semakin melemah, dan lebih-lebih daripada pribadi-pribadi yang berada di wilayah tersebut dimudahkan untuk taat beribadah pada Allah dengan cara yang benar dan akan membawa pengaruh positif kepada pribadinya dan lingkungan sekitarnya. Dan terlebih semoga saja dari kisah konten kali ini pun bisa diambil hikmah dan itibarnya, lebih-lebih untuk kita semuanya dalam menyikapi keadaan dunia yang sekarang ini. Dari kami, salah kata, salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kami semuanya. Dan apabila ada sebuah kebaikan dan kebenaran pun, semua bukan dari kami datangnya, karena kebenaran yang hak itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala semata. Dan jika menurut kita manusia itu salah, belum tentu pula menurut Allah itu salah. Dan jika menurut kita manusia itu benar, belum tentu menurut Allah itu benar pula. Itu saja dari kami. Salam dari kami yang muda, yang berkarya. Jangan lupa simak kontennya di YouTube channel Paduan Gaul dan juga Pemuda Gaul Nusantara. Semoga bisa diambil hikmahnya dan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.